eh, belum nemu nih dari passion dan skill, teman-teman bisa pakai tiga ini. Setelah ini kita bahas lebih lanjut. Nah, terus konten edukasi, setelah itu teman-teman bisa menentukan ide kontennya, format kontennya, caption, dan juga hashtagnya. Nah, setelah ketemu semuanya, baru posting. Seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, mencari niche-nya. Nah, tadi ada yang bilang, bingung mas, cari niche-nya gimana gitu ya. Niche-nya caranya gimana belum belum tahu. Nah, ini teman-teman yang akan kita pelajari. Misal nih, passion tadi ya. Passion itu pembahasan yang kamu suka. Jadi kan pasti manusia itu lebih condong kesukaannya apa sih gitu ya. Dan dipastikan kesukaan seseorang atau yang ada di sini yang hadir di webinar ini kan pasti beda-beda. Misal teman-teman yang laki-laki hobinya bola gitu ya. Ya bahas aja tentang bola, nggak ada masalah. Pasar bola di Indonesia itu sangat besar teman-teman. Bahkan kalau bisa dikatakan fanatiknya orang Indonesia, khususnya pencinta bola itu sangat besar teman-teman ya, gitu. Suaranya nggak keluar Kak. Benar teman-teman, suaraku ada nggak? Masih Bisa aman, Kak? aman ya? Yang lain ada. Oke, aman. Nah, mungkin Mbak Linka mungkin belum diklik yang dialnya atau suaranya. Suaranya kecil sekali Kak. Benar teman-teman, teman-teman yang lain suaraku kecil atau normal atau gimana? Aman nggak? Aman, suaranya aman, aman. Aman ya? Normal, iya normal kok, Kak. Normal ya? Normal, Oke, Kak. mungkin teman-teman yang suara kecil atau belum keluar suaranya bisa dicek lagi nih zoom-nya. Mungkin voice-nya belum dibesarkan gitu. Oke, saya lanjutkan. Tadi ya, pasar bola di Indonesia itu sangat besar, teman-teman. Jadi kalau yang laki-laki nih, teman-teman yang suka bola bisa bahas tentang bola. Terus lagi misalnya teman-teman suka nulis, nah biasanya sih, tapi nggak menutup kemungkinan yang laki-laki. Biasanya yang suka nulis ini perempuan ya. Nah, teman-teman bisa bahas mengenai copywriting-nya gitu ya. Cara nulis yang bagus, yang persuasif itu kayak gimana gitu. Nah, selanjutnya penentuan niche itu bisa juga melalui skill teman-teman. Nah, kemampuan skill itu apa sih? Kemampuan yang dominan di kamu ya. Nah, yang kemampuan yang lebih condong di kamu dibandingkan teman-teman misalnya itu apa sih gitu ya. Misalnya teman-teman bisa desain dengan Canva, dengan Corel, dengan Photoshop, atau dengan Figma, atau dengan yang lainnya. Teman-teman bisa bahas tentang desainnya gitu ya. Cara desain yang bagus itu gimana, tips-tips desain untuk pemula itu kayak gimana, itu bisa teman-teman. Terus lagi, misalnya teman-teman pintar masak gitu ya. Nah, pintar masak bisa bahas tentang resep makanan gitu ya. Biar masakannya enak tuh gimana toh, eh, bumbu-bumbunya itu gimana toh gitu. Teman-teman yang lebih paham nih kayaknya, yang pintar masak gitu ya. Misalnya lagi teman-teman yang pintar IT, itu bisa bahas juga tentang coding. Nah, jadi coba nih setelah ini teman-teman bisa cek lagi dari passion, ketemu listnya itu dari passion atau dari skill. Nah, bisa dicek lagi nih dari mana gitu ya. Nah, terus misalnya banget nih, kalau misal teman-teman dari passion kok belum ketemu ya Mas ya, dari skill juga belum ketemu ya. Nah, teman-teman coba bisa membahas dari konten atau niche yang evergreen. Evergreen itu apa sih Mas? Evergreen itu adalah pembahasan yang tidak bakalan mati sampai kapanpun. Mungkin bisa dibilang pembahasan yang tidak ada habisnya sampai kiamat gitu ya. Apa sih contohnya Mas? Contohnya adalah wealth teman-teman atau kekayaan. Yang namanya kekayaan teman-teman. Itu sampai kapanpun kan nggak bakalan habis dibahas gitu ya. Nah, intinya tuh gimana caranya dapat uang atau make money gitu ya. Caranya biar dapat uang tuh gimana? Teman-teman bahas di situ. Nah, pembahasannya bisa tentang bisnis online gitu ya. Bisnis online itu sebenarnya masih ada cabangnya lagi. Bisa kalau saya sendiri emang bahasnya tentang bisnis online, tapi cabangnya Instagram teman-teman. Bisa juga tentang misalnya teman-teman bahas tentang TikTok, bahas juga tentang YouTube
atau juga tentang Facebook Ads gitu ya. Itu kan salah satu cabang dari bisnis online. Ada yang dari Mas Bagas nih, trading. Nah, itu juga termasuk salah satu make money ya, mendapatkan uang. Atau juga bisa keuangan atau finance teman-teman. Ya, finance membahas tentang keuangan, gimana manage keuangan tuh gimana untuk suami istri misalnya gitu ya, atau untuk yang masih mahasiswa biar nggak kehabisan uang terus di akhir bulan itu caranya gimana dengan nambah eh, apa namanya penghasilan misalnya atau les privat atau yang lainnya gitu ya, teman-teman bisa bahas juga tentang keuangan. Nah, yang kedua, pembahasan yang evergreen adalah kesehatan. Nah, sekali lagi teman-teman, kesehatan kan sampai kapanpun itu kan nggak akan ada habisnya ya. Pasti sampai kapanpun kita itu pengen sehat gitu ya, pengen sehat, nggak pengen sakit ya, meskipun nanti takdirnya gimana kita nggak tahu gitu ya. Tapi yang pasti kita pengennya sehat, pengennya badannya nggak ada keluhan gitu ya, dan kita bisa beraktivitas normal seperti itu. Nah, kesehatan ini bisa juga teman-teman bisa membahas mengenai kesehatan mental gitu ya, atau misalnya lagi diet, atau misalnya lagi kesehatan kulit gitu ya. Kulit pun masih ada cabangnya, kulit wajah misalnya, atau misalnya lagi kulit body, tangan ataupun kaki itu kan juga bisa dibahas teman-teman. Itu ini ada tiga aja. Apakah masih ada yang lain, Mas? Masih ada juga, masih ada yang lain kesehatan itu. Nah, yang ketiga, pembahasan yang evergreen atau niche yang evergreen, niche yang tidak akan ada habisnya, itu tentang relationship teman-teman, tentang hubungan kita dengan sang pencipta gitu ya, hubungan kita antar manusia, hubungan manusia dengan alam. Contoh nih, hubungan kita dengan sang pencipta, kira-kira ada konten tentang apa teman-teman? Ada yang bisa mengusulkan kira-kira? Ada yang sudah ada ide hubungan kita dengan sang pencipta? Misal, oke, misal kita membahas tentang konten bersyukur gitu ya. Nah, kita membahas tentang konten Islami, konten bersabar, dan lain-lain yang itu ada hubungannya dengan sang pencipta gitu. Terus lagi hubungan antar manusia, ini banyak teman-teman ya. Hubungan antar manusia itu banyak. Misal public speaking, itu kan hubungan kita dengan orang lain. Misalnya lagi parenting, kalau parenting hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan anak, atau sebaliknya, anak dengan orang tua, itu juga bisa dibahas teman-teman. Terus hubungan manusia dengan alam. Teman-teman pasti tahu Pandawara kan ya? Pandawara yang kontennya itu suka bersih-bersih, bersih-bersih sungai, bersih-bersih laut. Itu kan juga konten antara manusia dengan alam. Nah, tahu juga itu kan juga sekali lagi itu kan hubungan manusia dengan alam. Nah, teman-teman bisa juga membuat konten seperti itu. Itu salah satu referensinya aja. Dan sekarang kan kalau saya lihat Pandawara itu bagus banget ya. Dan ada banyak yang meniru teman-teman. Ada ada apa namanya? Ada kelompok-kelompok yang mengikuti Pandawara dan itu bagus, nggak masalah. Dan itu bukan plagiasi teman-teman ya. Karena kan mereka menirunya melakukan sendiri dengan tempat yang berbeda, dengan lokasi yang berbeda. Jadi itu dia nggak nggak plagiat teman. Plagiat itu ketika kita ngambil konten orang lain mentah-mentah tanpa editing, tanpa adanya watermark gitu ya. Watermark itu misalnya eh, sumber dari akun mana. Ya itu nggak ada. Nah itu sudah jelas plagiasi teman-teman. Jadi kita nggak boleh seperti itu ya. Apa yang boleh tapi nggak boleh plagiasi. Dan apalagi baru-baru ini ada konten kreator viral viral ya yang self claim gitu ya, yang mengklaim dia itu punya dianya. Mungkin teman-teman ada yang mengikuti nih gitu. Nah, Mas, kalau misalnya dari passion belum ketemu, dari skill belum ketemu gitu ya, dari evergreen yang tiga ini juga belum ketemu, terus gimana Mas caranya gitu ya? Nah, ini teman-teman, langkah terakhir yang mungkin bisa teman-teman lakukan. Kalau misalnya belum nemu, itu teman-teman bisa coba riset di media sosial.
Maksudnya riset itu apa, Mas? Maksudnya riset itu jalan-jalan ke kompetitor. Jadi teman-teman coba sesekali, bukan sesekali sih, coba beberapa kali teman-teman eh, scrolling-scrolling gitu ya. Mungkin ada pembahasan yang teman-teman suka. Mungkin ada konten kreator yang teman-teman suka. Dan juga pembahasannya aku banget nih gitu ya. Pembahasannya aku suka nih. Nah, itu mungkin nemunya bisa juga dari situ. Ada juga teman-teman kalau misal teman-teman mau juga bisa tanya ke ChatGPT gitu ya. Teman-teman juga pasti sudah familiar sekali nih dengan ChatGPT itu. Oke, coba coba kita praktekkan sebentar ya. Bentar teman-teman. Ini cara ngatasin ngilangin apa namanya atas pop up nih gimana sih? Bentar, bentar. Coba kita ke ChatGPT. Oke, udah hilang. ChatGPT. Kalau misalnya teman-teman benar-benar mentok gitu ya, coba teman-teman bisa tanya aja ke ChatGPT. Misalnya dengan pertanyaan, tolong buat tolong referensikan ke saya 10 niche yang sedang trending. Misalnya gini. Nah, ini kan banyak banget teman-teman. Teman-teman tinggal pilih aja ya. Teman-teman tinggal pilih aja yang mana. Ya, ChatGPT lumayan bantu banget buat yang buntu untuk caption atau deskripsi konten. Betul, sepakat banget. Nah, tadi ya teman-teman kalau misal belum ketemu mengenai niche konten itu bisa tanya nih. Ini tadi aku tanya, tolong referensi ke saya 10 niche yang sedang trending. Ini ada kesehatan, ada konten edukasi, ada streaming konten, ada finansial gitu ya. Ada lingkungan, podcast, pengembangan diri, gaya hidup, terus teknologi gitu ya. Terus pekerja jarak jauh atau WFH gitu ya, work from home, kerja di rumah. Nah, ini teman-teman tinggal tulis aja, teman-teman yang bingung tentang apa bisa ditanyakan ke ChatGPT. Gitu caranya. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, ini tadi contoh misalnya, kalau teman-teman jalan-jalan ke kompetitor gitu ya. Misalnya ini saya contohkan teman-teman suka desain pakai Canva, ya bahas Canva aja. Ini salah satu teman saya Mas Takin ya, Canva Signer. Teman-teman bisa cek juga. Misalnya teman-teman suka produktif gitu ya. Nah, ini teman-teman kalau misal merasa dirinya produktif, teman-teman bisa sharing aja gitu ya. Caranya produktif itu gimana? Terus misalnya ini juga teman saya Mas Hakim gitu ya. Dia ini salah satu niche yang evergreen karena relationship hubungan antara manusia dengan manusia yaitu public speaking. Teman-teman suka ngomong di depan umum, ya coba bahas aja public speaking gitu. Gitu teman-teman. Kalau misalnya benar-benar belum nemu eh niche-nya kayak gimana gitu. Oke, pembahasan NIS mungkin sampai di sini gitu ya. Harapan saya teman-teman bisa coba praktekkan gitu ya. Biar teman-teman bisa merasakan, kita bersama bisa merasakan cuan dari konten gitu ya. Oke, nah setelah teman-teman mendapatkan NIS tadi, setelah itu coba teman-teman mencari ide kontennya. Mencari ide konten itu sumbernya banyak teman-teman. Kalau saya sendiri itu suka sama dua ini. Terus Mas, adakah selain dua ini? Ada. Kalau saya sukanya di Pinterest atau di ChatGPT itu tadi gitu ya. Teman-teman kalau di ChatGPT tinggal tanya aja tentang apa gitu ya. Nanti di ChatGPT pasti akan membalasnya, akan membahasnya. Kecuali tentang sejarah teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman menuliskan, tolong jelaskan saya mengenai proses proklamasi Indonesia pada tahun 1945. Nah, itu nanti jawaban ChatGPT nggak ketemu karena
karena maksimal minimal banget bukan tanggal tahun 2021 gitu. Kalau terakhir saya tanya gitu, jawabannya gitu. Nanti coba teman-teman tanya lagi ke ChatGPT gitu. Pinterest teman-teman, salah satu yang bisa digunakan. Contoh, niche-nya adalah parenting. Kita langsung ke Pinterest ya, kita praktekkan ya. Nah, Pinterest nih teman-teman. Teman-teman langsung ke Pinterest, terus nanti ketemu ini, klik aja Pinterest. Terus di sini di pencarian, tadi kan di sini saya contohkan aku misalnya ya, misalnya ketemu niche-nya adalah parenting. Ya udah di sini dituliskan aja mengenai parenting. Coba teman-teman cari. Nah, ini kan banyak banget teman-teman ya ide konten mengenai parenting. Tapi sekali lagi disclaimer teman-teman, jangan langsung diambil mentah-mentah. Teman-teman bisa edit itu ya, ATM gitu ya. Nah, ini 7 sopan santun yang perlu dikuasai anak. Tips untuk jadi best friend-nya anak gitu ya. Yakin masih mau begini ke anak. Ini salah satu eh, konten parenting ya. Terus anak anak itu tantrum. Caranya gimana? Ini banyak banget teman-teman. Contoh lagi misalnya saya mencari di konten self development. Nah, ini kan banyak teman-teman. Misalnya lagi 10, bukan 10 ini, 50 buku tentang 10 skill gitu ya. Atau misalnya 30 hari personal development challenge gitu ya. Nah, ini kan banyak teman-teman daily habit atau misalnya lagi apa nih? 7 habit buruk yang membuat kamu malas. Nah, ini kan ada teman-teman. Tinggal teman-teman ditulis aja. Misalnya lagi, satu lagi terakhir mencontohkan dengan Pinterest. Fitness. Nah, ini edukasi fitness berarti kurang kurang lengkap. Nah, ini kan ada edukasi fitness, teman-teman. Makanan sehat. Nah, ini untuk anak-anak ya. Nah, ini contohnya, teman-teman bisa setelah ini bisa langsung ke ChatGPT. Coba teman-teman eh, cari ide atau niche yang teman-teman sudah temukan tadi. Gitu, gitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Setelah mencari ide konten, nah, gitu ya. Setelah mencari ide konten tadi kan menentukan niche sudah niat dulu. Setelah sudah niat menentukan niche-nya, tadi teman-teman sudah ketemu niche. Setelah itu mencari ide konten sampai teman-teman bisa membuat konten edukasi. Anggapan saya akun teman-teman sudah grow dan sudah mendapatkan 10 followers pertama. Caranya gimana mendapatkan 10 followers pertama? Itu tadi dengan minimal banget itu membuat konten dan posting gitu ya. Nah, setelah ini anggap saja sudah selesai gitu ya. Anggap saja sudah selesai. Nah, menjadikan konten ini menjadi cuan. Caranya tadi teman-teman bisa membuat produk digitalnya. Teman-teman bisa membuat produk digitalnya. Teman-teman bisa mencari benefitnya gimana. Jangan dicoret-coret ya. Teman-teman jangan dicoret-coret. Oke, saya lanjutkan. Mencari benefitnya gimana. Fasilitasnya apa aja. Harganya berapa yang pas. Dan after sales-nya berapa gitu ya. After sales-nya apa aja. Itu teman-teman bisa lakukan. Oke, langsung kita contohkan teman-teman. Misal ya kita buat produk digital. Produk digitalnya udah ketemu nih. Kita buat e-book teman-teman. E-book teman-teman di sini pasti sudah tahu e-book ya. Nah, ketika kita sudah menentukan e-book, konsep produk digitalnya adalah e-book misalnya. Nah, ide judulnya apa nih kira-kira teman-teman?
tadi kan mungkin mengenai parenting gitu ya, mengenai parenting. Tadi yang sudah saya tentukan contohnya adalah parenting. Nah, ide judulnya itu tadi parenting. Terus outline materinya gimana? Caranya gini teman-teman. Caranya teman-teman bisa pakai dua alat ini. Yang pertama pakai YouTube, yang kedua teman-teman bisa pakai ChatGPT. Cara buat ebook yang misal nih kita kita eh, cari aja di ebook tentang parenting tadi. Nah, setelah parenting, teman-teman ke filter, cari jumlah tayangan yang paling besar. Nah, ini parenting kebanyakan tentang tentang konten short ya. Coba kita yang lain, misalnya self development. Nah, ini ya sekali lagi kita ke filter. Coba teman-teman cari jumlah tayangan yang paling banyak. Ini misalnya ada sekitar 17 bukan 17, 11 juta penonton. Itu kan banyak banget teman-teman. Teman-teman coba klik aja. Setelah itu teman-teman bisa di apa ya istilahnya? Di scan aja. Di scan ini pakai Harpy teman-teman ya. Pakai bukan Harpy, Harpa, pakai pakai AI teman-teman. Terus teman-teman klik aja nested. Nanti di sini akan ada pembahasannya. Nah, ini detik berapa membahas tentang apa gitu ya. Oke, sampai Buat konten dengan bantuan bagian 3. sampai waktunya ini 19 menit. Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya teman-teman. Oke, sebentar. Cara membuat konten. Nah, setelah ini nanti kita cari outline-nya. Kan nanti setelah menentukan ide konten, kita mencari outline materinya. Ya, outline. Apa nama AI-nya, Mas? Namanya Harpa. Nanti install aja di Google Chrome. Harpa namanya, Harpa AI gitu. Udah apakah sudah selesai, teman-teman? Udah nih kayaknya. Nah, dari sini copy aja, klik ini ya, yang kanan bawah copy. Setelah itu kita ke chat GPT. Tulis aja, buatkan Dengan bantuan saya outline dari materi ini. Titik dua, enter dua kali, klik paste. Setelah itu, enggak, ini saya tuliskan, misalnya. Nah, kalau sudah, langsung di, oh ini bahasa Inggris teman-teman ya. Kita coba ubah ke bahasa Indonesia ya, biar kita lebih mudah mengerti. Terutama saya. Buatkan saya outline dari materi ini menggunakan bahasa Indonesia. Setelah itu klik save and save. Nah, ini udah ketemu teman-teman. Ini kita udah ketemu outline-nya ya. Udah ketemu outline-nya. Tapi kalau boleh saran teman-teman, disclaimer, jangan mentah-mentah seperti ini ya. Tapi teman-teman bisa bisa apa namanya? Bisa meng-ATM itu, mau menambah atau mengurangi silakan. Nah, setelah ini teman-teman bisa langsung ke, kalau biasanya teman-teman pakai Microsoft Word, pakai aja Microsoft Word. Di paste di sini. Oh, ini warnanya masih hitam. Biar nggak warnanya hitam, kita copy di sini, set, terus kembali lagi. konten. Nah, nah ini kan setelah ketemu outline kan kebingungan selanjutnya kan pasti terus mau diisi apa gitu ya. Ini mau diisi apa ya?
Insya Allah gampang aja teman-teman. Ini misalnya pembahasan mengenai ekspresi memiliki peran krusial dalam membuat orang lain tertawa. Dengan bantuan Ini di copy aja teman-teman. Kita kembali ke ChatGPT. Kita minta ke ChatGPT untuk jabarkan materi ini satu bab dengan 500 kata misalnya. Kita sama titik dua, enter, paste. Nah, sudah teman-teman. Bab satu, peran kritis ekspresi dalam humor. Nah, ini kan sudah dijelaskan. Ya, buat ebook insya Allah lebih mudah ya. Nah, setelah ini di copy aja teman-teman. Setelah di copy, kita paste di sini. Aduh, hitam lagi ya. Benar-benar biar nggak hitam. cara membuat konten Nah, udah teman-teman. e-bagi Dari materi ini, itu kita bisa membuat isi materinya. Tapi sekali lagi teman-teman harus cek ya. Cek ulang lagi apakah cocok dengan yang teman-teman inginkan atau perlu ada pembaruan gitu. Nah, gitu teman-teman. Ini bisa diisi seperti ini gitu ya. Oke teman-teman. Nah, buat ebook sudah selesai. Misalnya anggap saja ebooknya sudah selesai teman-teman ya. Kita sudah selesai. Outline-nya, outline materinya udah, isi materinya udah. Anggap saja ebook ini selesai. Nah, konten di ebook inilah yang nanti akan kita jual teman-teman. Gitu ya. Konten ebook inilah yang kita akan jual. Coretan kudanya itu bisa dihilangkan nggak, Kak? Bisa nggak ya? Caranya gimana? Ada yang tahu nggak? Saya belum tahu. Bentar. Ada yang tahu nggak, teman? Dari yang buat bikin erasi ya, setahu saya yang buat yang bisa menghapus. Minta tolong yang buat coretan tadi bisa dihapus ya, gitu. Oke, kita lanjutkan. Ada sedikit coretan, enggak apa-apa. Tapi yang mencoret tadi kalau misal masih ada di Zoom bisa minta tolong banget dihapus ya, gitu. Karena aku nggak bisa ngapus dari sini. Oke, hasil record Zoom-nya boleh dibagi ntar Mas. Ya, insya Allah bisa dibagi teman-teman. Tapi mungkin nggak malam ini ya, karena kan setelah record ini nanti selesai kan saya perlu rendering juga, perlu upload juga. Mungkin bisa saya bagikan tapi nggak malam ini. Insya Allah paling cepat besok insya Allah gitu. Semoga lancar gitu. Oke, itu tadi ya teman-teman. Kontennya itu bisa dijual dengan konten ebook tadi gitu. Kita lanjut setelah ini. Setelah anggap saja ebook kita itu sudah selesai. Setelah itu kita bisa pasarkan teman-teman. Setelah ebooknya selesai gitu ya, produk digitalnya selesai, teman-teman bisa testing itu tadi isi ebook itu sebenarnya gimana sih menurut mereka? Apakah menarik? Apakah gimana? Atau ada perlu masukan lain atau perlu ada perubahan? Intinya buat evaluasi lah untuk testing ini. Caranya tadi ya, untuk evaluasinya, untuk testingnya bisa dikasih harga gratis. Tadi kayaknya ada yang tanya. Bentar-bentar. Ada yang tanya tuh, uploadnya tuh ke Reels atau Story. Maksudnya hasil testingnya tadi ya. Kalau nggak saya salah tangkap. Bisa ke Story, bisa ke Reels, nggak masalah. Dua-duanya kalau mau dicoba nggak apa-apa. Biar yang mau mencoba konten kita yang berbayar itu biar banyak, tapi tetap harus dibatasi teman-teman. Jangan sampai nanti yang sudah pakai banyak, tapi ketika kita mau jual malah udah banyak yang pakai gitu ya. Testing ini hampir sama dengan kita endorse ya Kak. Menurutku jangan endorse dulu sih, karena kan kita masih fase testing. Apalagi kalau endorse itu kan
kita perlu bayar orang gitu ya. Nah, jadi menurutku ya dikasihkan aja ke followers kita yang 10.000 itu tadi. Atau misalnya kita punya kontak WA misalnya itu dibagikan aja ke sana. Dengan bantuan di Gitu. bagian 2. Dibagikan aja gratis atau harga murah Dengan atau seikhlasnya. bagian 3. Gitu. Membuat konten dengan bantuan Untuk membuat akun grup apa bisa dengan pasang iklan? Bisa itu malah menurutku lebih cepat gitu ya. Gitu, bisa. Nah, lanjut teman-teman, setelah testing ini tadi, setelah teman-teman sudah testing, mendapatkan testimoni gitu ya, mendapatkan testimoni, terus teman-teman bisa pasarkan ke lebih luas lagi dengan itu tadi, dengan cara berbayar atau dengan cara organik. Kalau cara berbayar yang sudah saya praktekkan sendiri teman-teman, itu pakai Facebook Ads. Jujur kalau TikTok itu aku udah pernah, tapi mungkin polanya belum nemu gitu ya. Jadi sementara ini masih masih boncos di TikTok. Mungkin belum tahu faktornya apa, harus diperbaiki lagi konten iklannya atau penawarnya. Dan juga kalau Google Ads mungkin belum pernah aku pegang. Jadi kalau teman-teman tanya tentang itu ya aku belum bisa jawab gitu. Nah, yang udah pernah itu pakai Facebook Ads teman-teman. Bahkan kemarin ada klienku juga, dia produknya digital juga, tapi bukan e-book, tapi e-course kelas online. Kemarin alhamdulillah dalam waktu November, Desember, Januari, Februari itu bisa bisa lolos ke 100 juta gitu ya teman-teman ya. Dengan modal apa? Dengan modal produk digital. Enaknya produk digital teman-teman, buatnya sekali itu eh, jualnya berkali-kali gitu ya. Enaknya produk digital seperti itu teman-teman. Oke, itu tadi mengubah konten menjadi cuan. Digital sudah selesai, testing sudah selesai, pasarkan ke lebih luas lagi gitu. Terus, nah ini yang materi terakhirnya beberapa opsi teman-teman cuan dari konten. Misalnya tadi ya yang e-booknya yang tadi sudah dicontohkan, atau misalnya kelas online-nya gitu ya. Kelas online itu contohnya ya seperti seperti kelas saya ini teman-teman ya. Ini kelas online, jadi teman-teman nanti belajarnya lewat video pembelajaran dan ada grup supportnya juga dan ada juga pembimbingannya. Jadi dibimbing teman-teman, jadi nggak ditinggal gitu aja setelah setelah teman-teman beli terus nggak ngapa-ngapain itu nggak, harapan saya nggak gitu. Nah itu teman-teman bisa konsultasi melalui Japri atau melalui webinar Zoom ini gitu ya, atau melalui grup support gitu, seperti itu. Itu teman-teman, ini salah satu contoh e-course atau kelas online gitu. Nah, contoh lagi misalnya ada lagi checklist. Checklist ini bisa nih teman-teman pembahasannya mengenai eh, apa sih ya? Mengenai konten Islami ya. Konten Islami apalagi kan sekarang ini bentar lagi Ramadan teman-teman. Kita bentar lagi Ramadan dan mungkin teman-teman mau jualan checklist target selama bulan Ramadan apa aja. Itu ternyata bisa dijual teman-teman. Saya sed- saya sendiri pernah menemukan konten yang seperti itu, jualan yang seperti itu. Jadi dia jualan checklist target-target per hari apa aja yang harus diselesaikan. Itu ternyata ada yang kayak gitu ya. Nah, terus ide tertentu, maksudnya ide tertentu itu ide konten atau misalnya lagi ide resep makanan, misalnya lagi ide menu harian, itu banyak ide tertentunya teman-teman. Atau bisa juga resep-resep itu tadi yang kita lanjutkan yang misalnya lagi tadi teman-teman yang mungkin membahasanya mengenai resep masak gitu ya. Mungkin resep-resep masakan tertentu itu juga bisa dijual loh teman-teman. Gitu. Terus Mas, adakah selain ini ada contoh lain? Ada. Misalnya lagi kalau teman-teman membahas mengenai desain, bisa jual template teman-teman. Template desain, teman-teman bisa menyediakan 1.000 template, terus teman-teman jual itu juga bisa. Itu kan membantu sekali untuk teman-teman yang mungkin UMKM yang ribet desain atau bahkan belum belajar desain, langsung pakai aja template-nya, tinggal diganti nama, selesai. Nah, itu teman-teman.
Atau misal lagi teman-teman bisa membuka jasa kelola akun Instagram atau kelola akun TikTok atau yang lainnya. Itu teman-teman. Oke, sudah selesai materinya. Ini sudah ada beberapa yang menanyakan. Tadi terakhir sama mana nih? Ini tadi testing ini ya, testing ini hampir sama dengan kita Android. Itu tadi ya jawabanku ya. Mungkin di awal karena kita baru testing, jangan endorse dulu karena kan kita baru testing, belum tentu produk kita winning gitu ya. Belum tentu produk kita sudah oke, perlu ada penyempurnaan dari testing itu tadi. Mungkin ada teman-teman kita yang sudah pakai itu mempunyai masukan atau arahan atau lainnya. Itu tadi untuk membuat akun Grow, apa bisa dengan pasang iklan? Ya bisa mas, bisa banget. Terus mestinya akun IG-nya harus personal branding atau bisa akun publik. Dua-duanya bisa dan dua-duanya saya sendiri pernah melakukan. Tapi sejujurnya dari pengalaman yang sudah saya lakukan itu kita lebih lebih dipercaya ketika personal branding teman-teman. Kenapa? Mungkin kalau dari analisa saya, kalau personal branding itu lebih dekat ke orangnya gitu ya. Tapi kalau misal akun publik kan mungkin lebih ke umum. Jadi dua-duanya saya sudah pernah lakukan, tapi menurut saya sendiri lebih dalam tanda kutip gigit ketika kita personal branding gitu. Aku sedikit boncos di TikTok Ads ya, perlu diulik boncosnya kayak gimana. Contoh produk digital buat konten kreator sosmed apa ya mas? Contohnya ini bisa pakai e-book, bisa membuat e-book. Caranya tadi juga sudah kita pelajari bareng-bareng. Ada dua alatnya pakai YouTube sama pakai ChatGPT. Nanti keluar sendiri, tinggal teman-teman validasi. E-kurs tadi, terus checklist, ide tertentu, ide konten, ide resep, ide masakan, ide menu-menu, dan lainnya. Gitu. eh Vicky Risa, kalau pakai Facebook Ads harus rajin posting konten di FB. Enggak juga sih. Tujuan kita Facebook kan biar kita nggak sering posting konten teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya budget atau punya uang nganggur dan males buat konten, ya udah iklan aja gitu ya, iklan aja. Tapi ya minusnya kalau misalnya kita iklan itu perlu mengeluarkan budget dulu gitu. Maaf bang, saya telat, nggak apa-apa, aman. Insya Allah ada recordnya, Pak. Lihat siaran ulangnya di mana. Nanti ketika selesai tak rendering, selesai tak upload, insya Allah besok, paling cepat besok nanti tak upload gitu. Nah itu teman-teman bisa mengingatkan. Gitu. Adakah caranya buat ebook gratis? Tadi teman-teman sudah tak jelasin ya. Caranya buat ebook itu tadi, ini tadi pakai YouTube, pakai ChatGPT. Dua ini insya Allah lebih dari cukup. Yang pasti perlu divalidasi kita sendiri. Isinya perlu kita validasi. Gitu. Ja- Jadi target testing yang paling pas untuk naikkan marketing itu gimana ya Kak? Ya itu tadi. Tadi kan misalnya ketika kita udah buat niche, udah konten edukasi. Nah, kita kan udah punya followers 10 followers pertama nih. Jadi target kita sebelum buat produk digital, itu target kita adalah buat 10 followers dulu, 10.000 followers dulu. Setelah punya 10.000 followers, teman-teman bisa testingnya itu lewat story. Misalnya aku punya ebook nih, yang mau siapa gratis itu pasti di DM nanti banyak banget gitu ya, di DM nanti pasti banyak banget karena kan gratis gitu. Nah nanti teman-teman tinggal di filter aja, tapi hanya kuota 100 aja ya gitu. 100 kuota orang aja gitu. Nanti insya Allah kalau misalnya teman-teman udah punya 10K followers dan itu organik, itu nanti yang DM insya Allah banyak banget gitu. Atau juga bisa yang disampaikan tadi, bisa dengan di posting di
konten ya. Misal nih, yang tak lakukan ya, yang tak lakukan sebelum webinar ini ya, ya posting aja di konten. Ini nih, nah ini nih. Kutip Oh, bantuan bagian 2. ini kan sebelum aku buat webinar ini, salah satu marketing yang tak lakukan posting di feed. Sebelumnya aku tanya dulu, ini nggak kelihatan ya, atasnya kepotong. Jadi intinya aku menawarkan, setuju nggak nih kalau misalnya kita ngadain webinar gitu ya. Aku nulis setuju nggak setuju. Ternyata yang setuju 89%. Oke deh, yuk gas gitu ya. Webinarnya besok Ahad malam. Sekarang ini tanggal 25. Cara daftarnya gimana? Ini materinya yang tak spill outline-nya. Ini jangan dicoret-coret lagi dong, please. Oke, sudah dihapus. Terima kasih banyak. Nah, yang mau ikutan, balas aja story ini mau. Nah, buat teman-teman ini, hack banget ini ya. Ini yang sudah tak lakukan. Ketika teman-teman membagikan sesuatu secara gratis, jangan langsung dikasih link di story. Kenapa? Cara Teman-teman bisa ganti aja balas story ini mau. Kenapa? Karena dengan ada orang yang membalas story kita, itu engagement atau view story kita pasti akan naik. Itu algoritma story seperti itu. Gitu ya. Itu teman-teman. Sekali lagi kalau misal mau membagikan sesuatu link, itu jangan langsung di linknya jangan taruh di story. Karena nanti nggak ada yang bales atau reply story kita. Ketika ada yang reply atau ada yang bales mau atau kata lain lah, itu nanti akan menaikkan interaksi kita, menaikkan interaksi story kita, viewsnya pasti akan naik. Itu caranya teman. Nah, ketika ada yang ini ada berapa sih? Nah, kemarin kemarin storyku yang ini nggak bisa ini storyku ini teman-teman, ini kelihatan ya, kecil nggak? Tapi kelihatan ya, aman ya. Nah, ini teman-teman. Yang membalas itu sekitar 341 dan viewsnya itu 4.600 teman-teman. Itu view story ya. Padahal biasanya kalau misal aku nggak pakai balas story ini paling viewsku itu 500, 600 gituan doang, segitu doang gitu ya. Tapi ketika ada yang balas itu ya. Nah ini nanti ada pembahasan mengenai Instagram Story di kelas online gue ya. Teman-teman kalau mau boleh di link tadi boleh diklik. Ini ya, kalau karena banyak yang balas, banyak yang replace gitu ya, itu viewsnya naik drastis teman-teman. Mungkin bisa 7 kali lipatnya. Itu teman-teman, itu strateginya gitu. Oke, pertanyaan lagi nih. Lanjut mana nih? Tadi ya, Mas, tadi apa nama AI-nya buat bikin itu selain ChatGPT? Ini caranya. Benar-benar. Ini nih, YouTube. Maksudnya ini kan Hans, Hans mana nih Hans? Ya, halo Mas. Ya, ini kan pesannya yang tadi selain ChatGPT, YouTube ya. Iya, tadi saya ngikutin setengah-setengah, jadi kayaknya pas waktu di YouTube itu ada apa ya, membuat kayak netulin atau apa gitu ya. Oh, ini nih, Harvey. Teman-teman bisa aja. Jadi teman-teman silakan ketika di Chrome-nya langsung aja klik Harvey. Bukan ini. Harvey AI coba. Nah, ini teman-teman. Harvey AI, teman-teman klik aja ini yang ini ya. Chrome Auto Copilot. Nanti di YouTube-nya bakal muncul sendiri seperti ini. Nanti tinggal diklik aja, dia udah generate sendiri. Enak banget. Harpa. Oh iya, bukan Harpy, Harpa, maaf, maaf. Gitu. Harpa AI, gitu. Mana lagi nih sampai Hans tadi ya? Bentar, bentar. Mana? Oke ini. Bang, kenapa konten
Kira ini malah yang ke bagaimana bentuk algoritma dari sosmed. Maksudnya konten-konten yang malah ke up itu gimana ya? Jadi algoritma dari sosmed, khususnya Instagram sendiri teman-teman, intinya tuh interaksi kita banyak. Sudah dipastikan konten kita naik, ya. Jadi konten kita perlu ada save terutama. Save itu nilai setelah beberapa pengalaman yang aku lakukan. Kalau misalnya konten kita banyak yang save, itu akan naik biasanya like-nya. Jadi algoritmanya gitu. Interaksinya naik, otomatis views-nya akan naik. Terus nanti ketika awal-awal kan algoritmanya akan di share ke 10% followers kita teman-teman. Misal follower kita ada 10.000. 10%-nya berapa? Kan 1.000 tuh. Nah, akan di post ke 1.000 followers kita itu dari Instagram itu. Nanti dari mereka responnya gimana? Apakah ada interaksi? Kalau ada interaksi, nanti views-nya pasti akan naik. Nah, kurang lebih seperti itu. Dari Elisa, Mas, apa ada jam-jam tertentu yang bisa dimanfaatkan untuk post ke sosmed supaya banyak likes, nambah followers? Sebenarnya jam-jam followers itu nggak begitu ngaruh, teman-teman. Saya sendiri jujur pernah posting tengah malam, jam 12 malam itu saya pernah posting. Dan hasilnya sebenarnya biasa-biasa aja. Yang paling penting adalah isi kontennya, teman-teman. Jadi kuncinya adalah konten is king. Konten itu ada raja. Kalau jam postingnya mau jam berapapun, kalau misal isi kontennya nggak ada interaksinya, nggak ada save-nya, nggak ada like-nya, share ataupun komen, ya sama aja. Pasti dia akan susah naik gitu. Kuncinya itu. Kuncinya adalah interaksi. Mau jam posting berapapun, menurutku nggak ada masalah. Gitu. Yang penting konten is king. Gitu. Mas, saya bingung tentang niche-nya. Awal dulu saya main di MPASI tapi sepi, terus saya main di skincare sepi, feed saya akhirnya jarang upload tapi sering bikin IG tentang kehidupan pribadi. Gimana ya Mas jadinya? Kalau misalnya sepi, coba teman-teman jalan-jalan ke akun kompetitor yang sudah naik. Contoh kalau saya sendiri pembahasannya Instagram marketing, tips membuat konten. Nah, biasanya yang aku lakukan adalah cari akun kompetitor yang udah naik. Nah, pembahasan yang mereka kontennya viral, aku ATM tuh. Gitu ya. Tapi sekali lagi teman-teman jangan pelopekan ya. Jangan langsung ambil 100% plek-plekan gitu. Jangan gitu. Karena itu sekali lagi plagiasi. Jadi sekali lagi teman-teman bisa pergi ke akun kompetitor, cari konten mereka yang viral dan di apa namanya? Di ATM gitu. Itu Mbak Nisa. ATM aja. Jadi harus nampak wajah ya Mas buat bikin personal branding. Kalau harusnya itu sebenarnya enggak juga. Aku sendiri ini teman-teman. Aku sendiri kan sebenarnya juga enggak sering pakai muka. Paling kalau pakai muka itu biasanya konten endorse teman-teman. Nah ini aku pakai muka cuma beberapa aja. Nah cuma beberapa aja nggak sering itu pakai muka karena ada endorse gitu ya. Nah ya pakai contoh yang tak buat aja. Ini aja seperti ini aja. Jadi penjelasannya di caption kan, terus judulnya di ini di konten, di reelsnya. Nah ini aja viewsnya atau like-nya 3.000 kok. Jadi kalau ada yang tanya apakah harus muncul muka, sebenarnya muncul muka lebih bagus. Tapi kalau misal mau seperti ini, ya nggak ada masalah, nggak apa-apa. Banyak kok teman-teman konten kreator yang hanya teks seperti ini, tapi viewsnya gila-gilaan banyak gitu. Jadi nggak masalah nggak nunjukin muka. Untuk posting di IG full video list kah atau kombinasi sama postingan image? Kalau ini sendiri, kalau dari Yusuf ini, apakah full reels? Sebenarnya perlu dicoba. Misalnya sudah 30 konten reels kok ternyata belum naik, coba teman-teman pindah ke single post atau carousel. Jadi kuncinya bisa di testing karena bisa jadi akunku sama akun teman-teman itu beda hasil ya. Misal kalau konten rilisnya naik-naik gitu ya, terus teman-teman coba di rilis juga belum naik, coba pindah ke single post gitu. Jadi kuncinya perlu di testing. Tapi Mas,
kalau jual produk digital tuh ada kemungkinan dijual kembali sama pembeli dengan harga yang lebih murah. Itu gimana dong? Iya sih, ini yang nggak kita harapkan ya. Tapi yang jelas, yang penting kita tidak mengizinkan yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman punya waktu dan punya tenaga dan punya uang, teman-teman bisa mendaftarkan itu ke Haki. Jadi itu e-punya hak milik teman-teman gitu ya. Tapi itu tadi perlu modal itu tadi kalau misalnya kita mendaftarkan ke Haki. Nah, ketika kita sudah mendaftarkan ke Haki, oh ada yang menjual, nah teman-teman bisa pidanakan gitu. Kalau misalnya teman-teman punya Haki loh ya. Tapi kalau misalnya belum ya eh, menurutku ya perlu ditegur langsung aja, perlu ditegur. Kalau perlu teman-teman post di story, teman-teman kalau bilang ini plagiat, kalau perlu teman-teman pasang juga di highlight di sini kalau misal ada plagiat gitu ya. Dan teman-teman harap jangan beli di situ. Itu menurutku sudah sih sudah cukup gitu. Nanti kalau masih ngeyel ya kita tagih aja pertanggung jawabnya di akhirat gitu ya. Gitu. Memang minusnya ebook seperti itu, bisa mudah dibaca. Gitu ya. Kalau untuk konten sekolahan enaknya gimana? Kalau konten sekolahan nih, misal teman-teman sebagai guru, gitu ya, teman-teman bisa sharing tentang tips pembelajaran biar seru itu kayak gimana, terus metode belajaran supaya supaya muridnya nggak ngantuk itu gimana, atau yang lainnya, gitu ya, bisa dieksplor lagi. Mungkin juga caranya eh, bisa ke akun kompetitor seperti itu. Apakah dengan pembelian followers dapat menjadi umpan untuk membantu naiknya suatu konten? Enggak. Teman-teman, saya sarankan jangan sekali-kali beli followers ya. Karena beli followers itu sebenarnya kita bunuh diri. Karena kan followers itu bot atau robot teman-teman. Mereka nggak bisa interaksi akun kita, nggak bisa save, like, comment, ataupun share. Padahal algoritma itu membacanya dari interaksi. Misal nih, follower kita banyak, tapi kalau interaksinya sedikit, itu malah pelan-pelan akan mematikan akun kita sendiri. Jadi saranku jangan beli follower teman-teman. Masa bikin konten review, sepi viewsnya, tapi kalau komedi banyak yang nonton. Apa berarti audiens saya di komedi ya? Tapi nggak bisa jualan lewat review dong. Ya berarti teman-teman bisa jualan tentang komedinya itu ya. Misalnya komedi itu apa namanya, komedi itu bisa ditelisik lebih lanjut tentang marketnya. Orang yang suka komedi itu siapa sih? Mungkin pemuda gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa jualan produk digital ya mungkin bisa jualan produk fisik. Kalau komedi tadi kan mungkin pemuda atau milenial ya coba jual mengenai produk fisik, baju misalnya, kemeja misalnya gitu, atau yang lainnya. Atau kalau misal teman-teman masih kekeh mau cari produk digital ya coba nih, aku sendiri juga belum tahu yang produk komedi itu mau diarahkan kemana gitu ya. Teman-teman bisa coba ditelisik lebih dalam. Kalau mau nambah followers, bagusnya rutin posting berapa hari? Satu hari satu konten gitu ya. Itu benar-benar Kak. Jadi kita lihat respon atau feedback si pelanggan juga ya. Iya, betul. Itu penting teman-teman. Jadi kita ada interaksi dua arah, yang kurang dari kita tuh apa gitu. Kak, ntar sebelum selesai Zoom boleh cantumin link kelas online-nya ya. Link kelas online-nya tak taruh di sini. Lah ini nih. Ini udah ada nih. Ini udah ada yang copy dari Mas Aditya. Nah, ini Mas Zainal juga juga udah ngirim ini ya. Udah ada di pos Mas Zainal, udah ada Mas Aditya juga. Tak jawab dari atas dulu. Mana tadi terakhir? Kak, setelah Zoom berakhir PPT-nya bakal di-share. Kalau PPT mungkin enggak teman-teman ya. Kalau kalau rekaman insya Allah ya. Kalau PPT enggak gitu. Terus Mas Zainal Harpa AI betul. Saya pakai gelas B, Mas, banyak tipunya. Kalau Harpa AI banyak tipunya nggak, Mas? Set,
aku belum ngecek sedetail itu sih. Setelah coba aku jadikan e-book ini ya, setelah ini belum berubah ya. Jadi setelah di Word coba dicek lagi. Mungkin mungkin ada tipenya juga atau mungkin nggak, bisa dicek lagi. Gitu. Saya punya akun YouTube buat konten edukatif yang nonton cuma ratusan. Terus yang saya iseng buat video nggak jelas yang nonton sampai 20.000. Kok bisa gitu Mas? Iya, betul. Ini emang realita yang harus kita terima gitu. Kadang konten kita itu kita mikir mikir sampai pusing-pusing, mikirnya sampai sampai berat lah. Tapi ketika kita posting malah viewsnya dikit. Tapi kalau misal kita posting apa adanya, ternyata viewsnya naik, ternyata berat. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan teman-teman. Ketika kita buat konten itu nggak usah perfeksionis gitu ya. Yang ada langsung posting aja, gitu kuncinya. Pembelajarannya itu. Terus bener banget Kak, banyak yang bilang kalau posting sesuai jam video malah mengenai isi konten yang kita share. Iya, jadi konten is king. Mas, tolong rekomendasi untuk konten FB selain memasak karena di sana kebanyakan ibu rumah tangga dan konten memasak rasanya sudah biasa, sudah banyak yang jago. Kalau untuk ibu-ibu rumah tangga selain resep memasak mungkin bisa parenting juga kali ya. Bisa parenting, bisa tentang apa ya? Kebersihan rumah mungkin. Nah, mungkin bisa dicek lebih dalam. Nah, aku sendiri belum riset tentang ibu rumah tangga. Mungkin bisa parenting itu tadi atau yang lainnya. Gitu. Mas, minta link e-course-nya dong. Udah ya, tadi dikirim Mas Yainal. Terima kasih banyak, Mas Yainal. Terus, kalau untuk memulai dengan satu niche, apakah kita harus mulai dari awal bikin IG baru? Pakai IG baru atau IG lama itu ada plus minusnya. Ini sudah saya bahas di kelas onlineku ya, teman-teman bisa check out aja, nanti di sana ada pembahasannya. Tapi yang jelas nggak ada masalah dua-duanya. Tapi nanti plus minusnya nanti tak jelaskan di sana. Ini pakai WordPress ya Mas? Iya betul, ini saya pakai landing page-nya itu pakai WordPress. Teman-teman kalau mau buat landing page produk digitalnya ke saya juga bisa, ya malah jualannya. Kak, gimana caranya biar bisa pede, nggak minder? Dicoba terus. Kalau kita nggak coba, ya gimana mau mulai gitu ya. Tapi mungkin ada masalah yang lain. Masalahnya Mas, saya mau coba, saya mau bikin konten pakai muka, tapi waktunya nggak ada. Ya teman-teman bisa pakai konten yang tak buat, yang seperti tak buat. Jadi eh, judulnya di konten terus penjelasannya di caption itu juga bisa gitu. Itu ya caranya nggak minder ya. Apakah metode seperti pembahasan kita malam ini bisa diterapkan ke YouTube dan TikTok? Soalnya saya juga pegang akun tersebut. Bisa, bisa. Intinya itu dalam satu pembahasan niche, Mas. Di sosmed apapun, kalau misal kita ingin membangun personal branding, yang penting niche-nya itu kuat, niche kita itu kuat. Jadi pembahasan kita nggak ngalor ngidul. Biar kita itu ada spesialisnya, gitu ya. Jadi misal ingat siapa, misal ingat Pandawara, kan ingat kita mengarahnya ke konten alam gitu. Nah, jadi kita perlu personal branding. Mau nanya lagi Mas, untuk strategi bikin konten 1 hari sekali ini, gimana tekniknya? Apakah ada dalam buatnya atau udah planning 2-3 hari sebelumnya? Kalau misalnya teman-teman eh, tergantung waktu teman-teman ya. Kalau misal teman-teman ada waktu khusus atau misalnya teman-teman waktunya belum ada karena masih kerja, itu dalam 1 minggu bisa dirapel buat kontennya. Atau bisa 1 hari 1 konten nggak ada masalah. Jadi menyesuaikan diri sendiri aja Mas. Gitu. Lagi Kak, kita kan fokus di klinik kecantikan, tetapi ingin memasarkan suatu brand skincare sendiri nih. Apa langkah yang pas untuk memasarkan brand skincare kita? Biar biar nggak boncos pakai ads mulu.
kalau kecantikan itu coba bisa teman-teman bisa buat konten drama. Nah, apalagi sekarang ini konten drama itu sedang naik ya. Konten drama itu sedang naik. Itu. Contohnya gimana teman-teman eh, bisa coba cek nih konten drama itu seperti apa. Nah, akhir-akhir ini konten drama itu sering naik gitu. Gitu. Kursnya ada bahas cara membuat landing page ya Mas. Untuk sekarang jujur belum ada, tapi rencananya bahkan nanti saya pengen ada tambahan cara membuat landing page dan cara iklan di Facebook Ads. Rencana saya seperti itu. Tapi kalau untuk sekarang belum ada. Tapi nanti teman-teman kalau misalnya teman-teman daftarnya sekarang dan nanti ada update mengenai pembelajaran landing page atau Facebook Ads itu nggak perlu bayar lagi teman-teman ya. Itu. Tapi mungkin kalau misalnya daftarnya besok pas ada pembelajaran landing page atau pembahasan eh, Facebook Ads bisa jadi bukan bisa jadi saya pastikan harganya nggak segini gitu ya gitu karena ini baru launching jadi segitu. Mas cari video mentan kayak punya Mas itu caranya di YouTube apa ya atau memang mesti setiap hari video random seperti pemandangan enggak ada banyak bisa pakai Canva bisa pakai Pexel ya Pexel itu bisa Canva sih yang sering Pexel Pexel juga sering ada dua itu pakai Canva pakai Pexel atau pakai video random juga pernah gitu. Apakah efektif jika melakukan seminar atau talkshow dengan tema misalnya kecantikan di mall atau tempat yang jangkauannya ramai dengan tujuan utama untuk pemasaran brand skincare sendiri kan? Eh, Sejujurnya saya belum pernah mengalami brand skincare, tapi kalau misal ditanya efektif atau enggak, ya perlu dicoba. Namanya trial and error ya, perlu dicoba. Tapi menurutku kalau misal kita ke mall atau ke tempat rame itu kan mungkin bayarnya mahal ya, bayarnya mahal. Mungkin saranku biar biar memangkas budget marketing itu bisa pakai webinar seperti ini aja. Atau misalnya buat ebook terus dipasarkan, di-ads-kan dengan gratis, terus nanti kita kan dapat database mereka tuh. Nah, nanti bisa dikasih produk gratisan, nanti upsell-nya atau after sales-nya itu bisa kita arahkan ke jualan produk berbayarnya. Jadi itu kita perlu otak-atik funnel-nya aja sih, Mbak. Nah, funnel-nya itu perlu perlu kita coba-coba gitu. Kak, yang kakak masuk konten Grana itu tadi gimana? Kurang jelas tadi lagi naik-naiknya. Konten drama bukan Grana. Konten drama ya, konten drama gitu. Konten drama pendek. Terus Mas rekomendasi aplikasi buat edit video CapCut itu udah paling enak menurutku ya, paling enak menurutku.